Menjadi pendamai. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah bermusuhan selama bertahun-tahun lamanya, Iran dan Arab Saudi akhirnya rujuk dan sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik lewat kesepakatan dalam pembicaraan yang ditengahi oleh Cina di Beijing. Dua negara produsen minyak terbesar dari Timur Tengah itu juga sepakat untuk membuka kembali kedutaan di masing-masing negara setelah hubungan keduanya putus selama 7 tahun. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdollahian mengatakan dirajut kembalinya hubungan Riyadh dan Teheran memberikan dampak besar bagi dua negara, kawasan, dan dunia Islam. Selama beberapa tahun belakangan, pembicaraan potensi rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran memang berulang kali dilakukan. Mayoritas pembicaraan berlangsung di Irak. Oleh karenanya, ketika Arab Saudi dan Iran memutuskan untuk rujuk, di mana Cina sebagai brokernya, banyak pihak terkejut. Kompas.com 11 Maret 2023. Jemaat terkasih, akhirnya Iran dan Arab Saudi kembali berdamai setelah bertahun-tahun bermusuhan. Yang menarik, mereka didamaikan oleh Cina di Beijing. Memang sebelumnya Irak sudah berkali-kali menjadi negosiator untuk mendamaikan mereka. Namun akhirnya mereka benar-benar bisa berdamai setelah didamaikan oleh Cina. Bukan negara Islam atau negara demokrasi, misalnya Amerika Serikat, yang mendamaikan mereka. Justru yang mendamaikan mereka adalah negeri komunis yang tidak percaya dan tidak mengakui keberadaan Tuhan. Cina yang berhaluan komunis mampu mendamaikan dua negara tersebut. Jemaat terkasih, Tuhan memerintahkan kita agar mampu menjadi pendamai di dunia ini. Artinya kita dipanggil untuk dapat mendamaikan pihak-pihak yang berseteru, mampu merukunkan orang-orang yang sedang bermusuhan. Mengapa kita dipanggil untuk dapat menjadi pendamai? Itu karena kita yang berdosa telah menerima pendamaian di dalam Kristus. Karena kita telah diperdamaikan, maka kita beroleh anugerah keselamatan. Karena sudah didamaikan oleh Allah, maka wajib bagi kita dapat mendamaikan orang lain. Bagaimana kita dapat menjadi pendamai? Pertama, hidup kita harus mampu menampilkan karakter yang damai. Tenang, ramah, santun, gembira, rendah hati, sabar, dan sebagainya. Pribadi damai itu akan mempunyai daya pikat bagi pihak-pihak yang berseteru. Hidup kita secara pribadi yang sudah berdamai terhadap diri sendiri. Kedua, hidup kita di dalam komunitas harus terlebih dahulu menjadi contoh perdamaian. Dimulai dari keluarga kita masing-masing harus dapat menampilkan kehidupan yang damai, jauh dari pertengkaran. Dengan demikian keluarga orang beriman menjadi contoh perdamaian. Orang lain akan melihat dan meneladani keluarga yang damai. Selanjutnya, komunitas orang beriman harus dapat menampilkan hidup yang damai. Orang Kristen menjadi contoh kerukunan, kekompakan, hidup damai sejahtera. Jika orang Kristen atau gereja sering bertengkar, maka tidak akan menjadi contoh baik di dalam perdamaian. Yang ketiga, kita harus proaktif mendamaikan pihak yang berseteru. Kita tidak boleh membiarkan orang lain bertikai atau saling membenci. Orang Kristen harus tergerak untuk merukunkan siapa saja. Bukan soal berhasil atau gagal, tetapi yang terpenting kita sudah berupaya optimal untuk menjadi pendamai. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menjadi juru damai dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada di antara kami yang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada di antara kami yang sedang mengalami beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.